Suara Luna bergema dalam benak Jin, Anggun dan Agung. Pandanglah dengan mata batin. Bagi mereka yang hidup untuk mengasah pedang, memiliki mata batin lebih penting dari apapun. Jangan buka matamu. Di ruang latihan yang remang-remang, Jin berdiri tak bergerak, kedua matanya terpejam rapat, benaknya dipenuhi pikiran yang kontradiktif. Mata batin adalah alam yang hanya bisa dicapai oleh kesatria di atas 7 bintang. Lalu, kenapa dia mengajarkannya padaku, seseorang yang baru mencapai 2 bintang? Tidak hanya itu, mata batin biasanya dipahami dengan menyebarkan aura ke sekitar. Tetapi, selama latihan Sister Luna, aku tidak bisa menggunakan aura, jadi aku tidak bisa memahaminya. Keraguan menyelinap ke dalam benaknya, tetapi Jin kemudian mengepalkan tangannya erat, menyingkirkan semua keraguan. Tidak, aku sudah memutuskan untuk mempercayainya. Dia pasti punya alasannya sendiri. Fokus pada latihan. Aku yakin suatu hari nanti aku akan memahami latihan ini. Sesi latihan berakhir. Luna dengan lembut meletakkan tangan di bahu Jin yang lelah, mengusap tengkuknya. Suaranya lembut. Hari ini kamu sudah melakukan yang terbaik, Jin. Sekarang kamu boleh kembali. Terima kasih, Kak Luna, jawab Jin sebelum berbalik dan melangkah pergi. Luna diam-diam memperhatikan punggung adiknya. Senyum puas muncul di bibirnya. Seperti yang kuduga, aku tahu dia akan melakukannya dengan baik, tetapi dia selalu melampaui harapanku. Dia menunjukkan konsentrasi dan kemampuan belajar yang jarang terlihat pada kesatria 2 bintang. Dengan potensinya, aku yakin dia akan bisa memahaminya dalam beberapa tahun ke depan. Teruslah tumbuh seperti itu adikku, Jin. Di lapangan latihan, suasana menjadi luar biasa tegang. Di bawah sinar matahari tipis di hari musim dingin, barisan panjang satria mahasiswa tingkat rendah dalam seragam biru berdiri tegak. Wajah mereka semua menunjukkan kegelisahan. Berdiri mengamati dari atas, Jin berkomentar, mereka terlihat sangat tegang. Garon Altermir yang berdiri di sampingnya tersenyum hangat dengan mata sipit. Wajah jika mereka tegang. Pertarungan ini menyumbang bagian yang sangat besar dari nilai akhir mereka. Nilai bagus adalah jalan pintas untuk menjadi kesatria pelindung, jadi saya yakin mereka semua cemas. Omong-omong Tuan Muda, hari ini juga hari yang sangat penting bagi Anda. Jin sedikit mengangkat alisnya, menunjukkan keheranan. Garon merendahkan suaranya. Nyonya Rosa mengatakan bahwa jika hari ini Anda berhasil mengalahkan 10 siswa tingkat tinggi, Anda akan diizinkan naik ke kelas pelatihan menengah pada awal tahun depan. Ibuku, itu kabar baik, jawab Jin. Kilatan kepuasan terlihat di mata birunya yang jernih. Tiba-tiba, matanya berhenti pada sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Belok begitu lagi, pikirnya dalam hati. Melihat teman sekelasnya dengan rambut pirang gemetar, kedua tangan memeluk erat dirinya, wajahnya menunjukkan ketakutan yang ekstrim. Jin menghela napas pelan. Aku akan mencari cara agar dia tidak dikeluarkan, tapi dia perlu lebih percaya diri. Tepat pada saat itu, suara Garon terdengar lantang di seluruh lapangan latihan, memotong alur pikiran Jin. Perhatian, hari ini kalian akan melakukan 3 pertandingan latihan. Setiap pertandingan akan berganti lawan sekali. 10 pemenang terbaik akan bergantian menghadapi Tuan Muda Jin. Siap pelatih! Seluruh siswa serentak menjawab. Seruan itu bergema di ruang yang hening. Seketika pertandingan dimulai. Suara kayu beradu terdengar nyaring saat pasangan lawan saling menyerang. Jin menyilangkan tangan berdiri mengamati, matanya yang tajam menilai setiap gerakan. Tidak buruk juga pikirnya dalam hati saat menyaksikan seorang siswi dengan cepat mengalahkan lawannya. Mereka bukan tanpa alasan memiliki status siswa. Garon Altermir dengan tegas memerintahkan para kesatria magang. Baiklah, kalian yang tidak terpilih kembali ke posisi masing-masing. Mendengar perintah itu, kerumunan segera bubar. Garon lalu menoleh ke Jin, tatapan serius. Bersiaplah, Tuan Muda Bungsu. Baik guru, Jin menjawab singkat. Tangannya mencengkeram erat gagang pedang kayu. Ia dengan cepat mengalahkan lawan pertamanya. Sebuah ayunan pedang yang kuat membuat perisai lawan hancur, mengakhiri pertarungan dalam sekejap mata. 10 orang, batin Jin, matanya tajam. Rekor pribadiku adalah 8, jadi aku hanya perlu mengalahkan 2 orang lagi. Dan untuk melakukannya, orang yang paling harus kuwaspadai adalah, selanjutnya, bersiap, suara Garon terdengar, memotong aliran pikiran Jin. Dari barisan, Mesa Milkano melangkah maju, rambut merah mudanya menonjol di arena. Ia adalah seorang pendekar pedang elit, yang pasti akan menjadi kesatria penjaga resmi setelah melewati semua pelatihan di masa depan. Ia menundukkan kepala sedikit, senyum menantang tersungging di bibirnya. Mohon bimbingan Tuan Muda, hari ini bagaimanapun juga saya ingin mengalahkan Anda. Pertarungan dengan Mesa adalah bagian terpenting dari ujian ini. Jin menyeringai, baiklah, aku juga menantikannya. Segera, keduanya menyerbu satu
satu sama lain. Suara benturan logam terdengar nyaring saat dua pedang kayu saling beradu, memercikan percikan api merah menyala. Kekuatan dari benturan itu membuat keduanya mundur. Jin dengan cepat menganalisis situasi. Mesa, dia lebih kuat dari sebelumnya, tapi tidak sampai pada titik di mana aku tidak bisa menang. Masalahnya adalah aku masih harus mengalahkan 8 orang lagi setelah dia. Dalam hal ini, ia menggeretakkan gigi, mengerahkan kekuatan ke lengannya, dan melancarkan serangan sabetan pedang yang kuat, menyingkirkan senjata Mesa. Suara pedang kayu beradu bergema nyaring, tak henti-hentinya seperti melodi yang berapi-api di arena latihan. Jin Runcandel berdiri kokoh seperti batu, pedang di tangannya bergerak dengan kecepatan minimal, namun efektivitas yang mengejutkan, dengan mudah menangkis setiap serangan badai dari lawannya. Gadis berambut merah muda itu, dengan keringat membasahi dahinya, semakin merasa bingung. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa dia hanya menggunakan serangan sederhana seperti ini, padahal selama ini dia telah menunjukkan berbagai teknik, pasti dia sengaja melakukannya, tapi kenapa? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, membuat matanya terbelalak kaget. Perasaan terhina membuncah, menggantikan kebingungan. Tidak mungkin, apakah dia meremehkanku, berpikir bahwa aku juga tidak bisa mengalahkannya hari ini? Seolah membenarkan dugaannya, senyum percaya diri dan sedikit menantang terukir di bibir. Dia tiba-tiba melancarkan serangan balik, pedangnya membentuk lengkungan tajam di udara. Kemarahan meledak, berubah menjadi kekuatan. Gadis itu mencengkram erat gagang pedang besar, matanya menyala-nyala penuh tekad. Bagus, mari kita lihat tuan muda. Dia menggeram, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerbu ke depan. Aura kuatnya membuat orang-orang di sekitarnya terkesima. Pedang-pedang kembali berbenturan sengit, namun kali ini posisi pertarungan telah berubah. Dia tidak lagi bertahan secara pasif. Aku tidak akan didorong mundur lagi. Kali ini, aku akan melampaui tuan muda. Dengan teriakan yang menggema, dia mengangkat tinggi pedang besar di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya diselimuti aura merah menyala. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Sebuah serangan pamungkas yang membawa seluruh kebanggaan dan kemarahannya. Benturan terakhir bergemuruh memekakan telinga saat dua pedang kayu saling beradu dengan kekuatan yang menakutkan. Bunyi krak yang kering terdengar, dan dalam sekejap, pedang Mesa Milkano patah. Dia terdiam, mata rubinya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Napasnya terengah-engah, helai rambut merah mudanya sedikit bergetar seiring detak jantungnya yang panik. Gai, mana? Gagapnya, pedang yang patah di tangannya terasa sangat berat. Berhadapan dengannya, Jin Runcandel berdiri teguh. Ekspresinya tenang luar biasa, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia menurunkan pedangnya, matanya yang biru kehijauan tanpa riak. Itu pertarungan yang bagus, Mesa Milkano, kata Jin, suaranya tenang. Kemudian, dia melirik pedang kayunya, yang ujungnya juga sudah retak, lalu dengan santai membuangnya ke samping. Bagaimanapun juga, ini sudah tidak berguna lagi. Keterkejutan Mesa dengan cepat berubah menjadi gelombang pemikiran yang bergejolak. Tidak mungkin, apakah dia menyerang tempat yang sama di pedangnya dalam setiap benturan itu? Dia menatap retakan bersih pada senjatanya. Kekuatan fisik dan kekuatan kita setara, tetapi aku kalah dalam hal akurasi dan ketahanan. Bisakah hal seperti itu terjadi? Kekaguman perlahan menggantikan keheranan. Benar-benar layak disebut keturunan Runcandel. Mendapatkan kembali ketenangannya, Mesa mengangkat kepalanya, matanya telah sepenuhnya menyingkirkan kelemahan. Tuan muda, panggilnya, suaranya tegas. Api tekad menyala di matanya. Saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh, dan lain kali saya pasti akan mengalahkan Anda. Saya tidak bisa terus-menerus kalah seperti ini. Deklarasi perang bergema di udara yang sunyi. Namun jauh di lubuk hati, pikiran lain muncul di benak Mesa saat dia melihat ke atas gedung utama keluarga di bawah langit biru cerah, semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Jin juga tenggelam dalam perhitungannya sendiri. Dia mengingat lawan-lawan lain dan penilaian tajam terbentuk di benaknya. Dengan kekuatan saat ini, sulit untuk menghadapi 10 peserta pelatihan secara langsung. Setelah ayunan pedang yang kuat, lawan ke-10 telah tumbang. Jin berdiri di tengah tempat latihan yang luas, napasnya teratur. Pedang kayu Mesa tergeletak di lantai batu. Dengan kemenangan telak atas Mesa, aku membuat mereka salah paham bahwa mereka akan kalah dalam konfrontasi langsung, pikir Jin dalam hati. Sekilas kepuasan melintas di mata birunya. Jadi, genap 10 orang, syukurlah semuanya berjalan sesuai rencana.
Garon Altermir mendekat, senyum lebar terukir di wajahnya. Dia menepuk bahu Jin, suaranya penuh semangat. Hebat Tuan Muda, dengan pencapaian ini, mulai tahun depan, Anda akan dilatih oleh Runcandel sejati di kelompok menengah. Selamat sebelumnya. Jin sedikit mengangguk, membalas dengan sopan. Terima kasih Garon, mulai sekarang sampai saat itu, saya masih harus mengandalkan perawatan Anda. Garon menjawab dengan gembira, sudah hampir waktu makan, mari kita akhiri sesi latihan pagi di sini. Saat keduanya melangkah di lapangan latihan, Jin tiba-tiba berhenti, tatapannya jauh. Berapa lama lagi akan berakhir? Sekitar 10 menit lagi, mengapa Anda bertanya? Garon penasaran. Mata Jin beralih ke sekelompok murid yang berkumpul di sudut, masing-masing memar dan diperban. Dia berkata dengan nada tegas, saya ingin menghadapi satu orang lagi. Jin membungkuk, mengambil pedang kayu. Siapa? Tanya Garon. Jin berbalik dengan cepat, senyum gembira hingga sedikit liar mengembang di bibirnya. Dia berteriak keras, Belop Schmitz! Di tengah keramaian, Belop terlonjak, wajahnya pucat pasi. Dia tergagap, gemetar menunjuk dirinya sendiri. Tuan Muda, saya? Garon memberi isyarat dengan tenang, maju, kita akan bertarung. Tetapi, Belop tampak seperti akan menangis. Kedua tangannya saling meremas dalam kepanikan yang hebat. Belop Schmitz! Jin menggeram, teriakannya bergema di seluruh lapangan latihan, tidak mengizinkan penolakan apapun. Di bawah langit biru cerah, Jin Runcandel berdiri tegak, memegang pedang kayu lurus ke depan, tatapannya dingin menatap Belop. Belop Schmitz mendongak, wajahnya terkejut dan panik mendengar kata-kata penghakiman yang kejam. Jin bersuara, sekaligus menantang dan menyemangati Belop. Dengan penampilan seperti ini, kau tidak akan bisa bertahan hidup di Runcandel. Maju sini, maju dan bertarunglah denganku. Aku akan menghancurkanmu.